Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini akan mempresentasikan video seri kedua terkait dengan materi opsi dalam mata kuliah investasi dan pasar modal atau mata kuliah manajemen investasi. Adapun buku referensi yang digunakan adalah buku dasar-dasar investasi edisi kedua yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Perbisa Lemba. Buku aslinya adalah Essential of Investment. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang kita melihat nilai opsi saat masa berlakunya berakhir, tapi untuk opsi put. Di video yang versi pertama, itu saya sudah menjelaskan tentang nilai opsi saat masa berlaku berakhir, tapi untuk opsi call. Nah, kali ini di video seri kedua, saya akan membahas tentang opsi put saat dia berakhir. Oke. Nah, payoff untuk pembeli opsi put, pembeli ya, itu adalah jika harga saham saat opsi berakhir itu lebih besar atau sama dengan exercise price atau harga tebus, maka payoff output bagi pembeli adalah 0. Tapi jika harga saham yang menjadi aset dasar dari opsi itu lebih rendah daripada harga tebus atau exercise price, maka payoff untuk pembeli opsi put adalah minus ST kurang X. Nah, bagaimana payoff untuk penjual opsi put atau put writer, put option writer? Nah, jika harga saham yang menjadi aset dasar opsi put itu lebih besar atau sama dengan harga tebus, maka payoff-nya 0. Kenapa? Karena pembeli opsi put tidak akan mengexercise, tidak akan menebus opsi put yang dimiliki. Lebih baik dia jual ke pasar karena harganya lebih besar daripada harga tebus atau exercise price. Oke, maka payoff-nya 0 untuk penjual opsi put. Kemudian, jika harga saham yang menjadi aset dasar opsi put itu lebih rendah daripada harga tebus, maka payoff-nya itu adalah harga saham dikurangi harga tebus. Ya, orang pembeli put option, dia membeli put option karena berharap harga saham yang menjadi aset dasar opsi put itu akan turun. Kalau dia harga sahamnya saat opsi itu berakhir jauh lebih rendah daripada harga tebus atau exercise price, maka pembeli opsi put akan melakukan exercise. Berikutnya diperlihatkan grafik yang menunjukkan nilai opsi saat masuk masa berlaku berakhir untuk pembeli opsi put, untuk buyernya. Oke, nah ini adalah harga tebusnya, harga tebus, dan ini adalah payoff-nya. Jadi kalau harga tebus itu lebih rendah daripada X ya, untuk yang ini, nah yang ini, maka payoff-nya tadi positif ya, adalah minus ST kurang exercise. Nah, tapi ketika harga di kondisi ini nih, nah ini adalah daerah di mana saat harga saham yang menjadi aset dasar opsi put itu yang berlaku saat opsi put berakhir ini lebih besar daripada harga exercise-nya, harga tebus. Maka payoff bagi pembeli itu akan menjadi 0. Nah, diperlihatkan dengan yang datar 0. Nah, bagaimana profitnya? Profitnya itu adalah dia ini profitnya ya dikurangi selisihnya ini adalah premium opsi put. Premium. Jadi payoff dikurangi premium opsi put, nah ini profit. Nah, dia akan menjadi break even point. Dia akan break even point ini adalah exercise dikurangi harga premium output. Nah, setelah dia exercise, maka pada harga ST, harga saham di atas harga tebusnya, maka profitnya adalah negatif dan
total loss-nya kalau harga saham di atas harga tebus itu sebesar premiumnya. Jadi bagi pembeli put option, ya, kalau harga saham itu lebih besar daripada harga tebus, maka dia maksimal kerugiannya hanya sebesar premium put option yang dibeli. Nah, oke. Bagaimana untuk ini premium opsinya? Bagaimana untuk penjual put option atau writer dari opsi put? Nah, grafiknya kita lihat payoff-nya dulu. Nah, ini adalah negatif, payoff-nya negatif saat harga saham ketika opsi put jatuh tempo misalnya lebih rendah daripada harga tebus atau exercise price. Payoff-nya negatif. Nah, tapi ketika harga saham itu lebih besar daripada exercise, maka payoff-nya akan menjadi 0. Nah, itu dia nih payoff-nya. Bagaimana profitnya? Nah, ini gambar grafik profit. Jadi akan break even point ini selisihnya adalah premium output. Nah, keuntungan maksimalnya ini adalah sebesar premium opsi. Jadi ketika harga saham di pasar lebih besar daripada harga tebus atau exercise price, maka pembeli opsi put tidak akan exercise, tidak akan menebus. Sehingga premium opsi yang sudah didapat di awal bagi si penjual opsi put itu keuntungan maksimalnya sebesar premium opsi. Nah, berikut ini diberikan contoh 15.2 agar Anda bisa lebih mudah memahami terkait dengan mekanisme perdagangan yang ada di opsi put ya. Nah, contoh di sini, Tuan Arif membeli opsi put dari Tuan Projo. Jadi Arif adalah buyer, Projo adalah seller. Opsi put ini memberikan hak kepada Tuan Arif untuk menjual saham PT ABC pada harga 2.800 per lembar sampai 3 bulan yang akan datang dari Tuan Projo. Jadi gampangnya di sini exercise price-nya itu adalah 2.800. Dan ingat, ini adalah put option ya. Nah, harga beli atau premium opsi put adalah 150 per lembar. Tuan Arif membeli 1.000 lembar opsi put dari Tuan Slamet. Diminta, hitunglah payoff untuk Tuan Arif dan Tuan Projo, pembeli dan penjual, apabila 3 bulan yang akan datang harga saham PT ABC itu 3.000 atau 2.400 rupiah. Ya, jadi harga tebusnya itu adalah 2.800, premium opsinya adalah ini ya 150 per lembar premiumnya yang dibeli 1.000 lembar. 3 bulan yang akan datang harga kemungkinan berada pada tingkat harga 3.000 atau 2.400. Nah, bagaimana payoff dan profitnya nih? Oke. Bagaimana jika harga saham saat opsi berakhir itu 3.000 rupiah per lembar? Jadi harga saham dasarnya itu yang menjadi aset dasar itu 3.000 rupiah. Kemudian ini lebih besar daripada harga tebus atau exercise price 2.800. Jadi di pasar tuh 3.000, kalau harga tebusnya exercise price-nya 2.800, maka bagi Tuan Arif sebagai pembeli ini dia payoff-nya 0. Nah, ya, jadi ingat ST lebih besar daripada X atau sama dengan exercise price, payoff sama dengan 0 untuk pembeli. Nah, ini dia. Karena kalau katakanlah si Tuan Arif sudah punya saham perusahaan ini, ya, saham yang menjadi aset dasar put option, lebih baik dia jual ke pasar dapat 3.000 daripada
dia tebus dia exercise opsi putnya atau dia tebus opsi putnya dan mendapatkan 2.800 dari Tuan Projo sebagai penjual opsi put. Nah, bagaimana untuk si penjual, si Tuan Projo? Ya sama, payoff-nya juga 0 karena dengan harga di atas harga pasar, di atas harga tebus ini untuk opsi put, pembelinya atau Tuan Arif di sini tidak mau exercise, tidak menebus. Maka nggak ada uang yang dikeluarkan sama sekali oleh Tuan Projo. Nah, bagaimana profitnya? Nah, profitnya ya bagi si pembeli Tuan Arif, profitnya adalah payoff-nya 0. Kemudian dia membeli opsi premium tadi 150 di awal ya, 150 dan dia membeli 1.000 lembar. Maka Tuan Arif akan mengalami kerugian sebesar harga beli atau premium dari opsi putnya sebesar Rp150.000. Nah, bagi si penjual, si Tuan Projo, karena Tuan Arif tidak melakukan exercise, tidak menebus harga saham, maka semua premium yang dia dapat dari hasil penjual put optionnya itu akan dia terima. Ini premiumnya 150, payoff-nya tadi 0, kali 1.000 lembar, maka total semua itu 150.000 menjadi profit dari si Tuan Projo sebagai penjual opsi put. Kemudian bagaimana grafik payoff dan keuntungan bagi si pembeli opsi put ya Tuan Arif saat harga saham yang menjadi aset dasar opsi put ini sebesar 3.000, lebih besar daripada exercise-nya 2.800. Kita lihat ya. Nah, ini adalah payoff-nya. Jadi payoff-nya itu di atas exercise maka dia 0. Payoff bagi si pembeli. Di bawah 2.800 payoff-nya positif. Bagaimana profitnya? Kita lihat ya. Nah, keuntungannya itu diperoleh sepanjang harga ST kurang dari X. Ya, ini payoff-nya adalah minus ST kurang X. Nah, ya, ntar minus premium. Nah, katakanlah ST-nya itu Rp2.000. Maka profitnya adalah kita cari payoff-nya dulu minus ST 2.000, exercise-nya itu 2.800. Nah, dikurangi premium per lembarnya 150. 2.000 kurang 2.800 minus 800, minus kali minus berarti 800 dikurang premium 150. Maka per lembarnya akan dapat profit sebesar 550. Kalau harganya 2.000. Tapi kalau harganya itu katakan di sini contoh ST-nya ini 3.000, maka lebih baik si Tuan Arif kalau sudah punya sahamnya, dia jual ke pasar dapat harga 3.000. Sehingga dia tidak exercise opsinya dan keuntungannya ini bukan keuntungannya, kerugiannya adalah sebesar maksimal minus 150 kali 100 kali 1.000 lembar, jadi minus 150.000. Dia akan break even point pada harga 2.800 kurang 150. Nah, ini harga 2.650. Nah, ya. Harga di bawah 2.650, profitnya positif, keuntungannya positif, profit. Tapi harga udah mulai di atas 2.650, maka dia mulai rugi dan maksimal kerugian terjadi pada harga 2.800 exercise. Ini sebesar kerugiannya sebesar premium yang dibeli. Nah, itu dia. Ya.
Oke. Nah, ini dia. Kemudian bagaimana grafik payoff dan keuntungan untuk Tuan Projo sebagai penjual opsi put? Nah, yang pertama ini adalah exercise price 2.800. Payoff-nya dia mulai kalau harga ST ini 0 ya, 0, maka payoff-nya adalah minus ST minus 0 minus 0 kurang 2.800, minus 2.800. Nah, dia akan payoff-nya akan jadi 0 kalau ST sudah lebih besar atau sama dengan exercise price. Profitnya dia mulai dari minus 26,5. Kenapa? Kalau dia payoff-nya 0, kalau harga sahamnya 0, itu payoff-nya minus 2.800. Tapi dia jual premium dapat 150. Maka kalau harga sahamnya 0, dia ruginya minus 2.650. Terus, dan akan break even point pada harga 2.650. Meskipun payoff-nya ini masih minus 150, ditambah premium 150 jadi profit. Dan keuntungan maksimalnya itu per lembar adalah 150 nih. Ini terjadi saat ST lebih besar daripada exercise. Kenapa dia 150 maksimal per lembar? Karena si pembeli opsi put tidak melakukan exercise. Dengan demikian berakhir sudah penjelasan saya terkait dengan video seri kedua tentang kontrak opsi saham. Membahas tentang opsi put. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.